Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, seperti yang sudah kita lihat kemarin dua pertandingan tim nasional Indonesia di FIFA Matchday, kita pesta 6-0 lawan Taiwan atau Chinese Taipei dan kita 0-0 lawan Lebanon. Ya, dua pertandingan ini bisa jadi gambaran ya bagaimana nantinya Coach Patrick Kluivert akan membawa timnas Indonesia berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada dua lawan yang tidak mudah pastinya, ada Arab Saudi tanggal 8 ya 8 Oktober, kemudian Irak tanggal 11 Oktober. Nah, sebelum kita masuk ke dua lawan tadi, kita coba bedah bagaimana strategi yang akan dimainkan oleh Coach Patrick di FIFA Matchday kemarin ya. Kemarin kalau kita lihat Coach Patrick lawan Taiwan melakukan eksperimen. Dia pakai pola 4-2-1-3. Nah, ini pola yang memang tidak biasa, yang jarang dimainkan oleh timnas Indonesia ya. Karena biasanya sejak era Coach Sintayong ini belakangan Indonesia main pola 3 back. Baik itu 3-4-3 atau 4-1-2 ya, atau 3-5-2 ya, yang pasti polanya pola 3 back biasanya yang dimainkan ya. Dan terakhir juga di 4 pertandingan di era Coach Patrick Kluivert juga yang dimainkan pola 3 back ya, bagaimana J.I. di tengah, kemudian Rizky Ridho dan Justin Hubner di dua pertandingan terakhir ya. Di dua pertandingan terakhir saat kita menang lawan Bahrain dan juga lawan China, itu yang dia pakai. Baru di pertandingan lawan Jepang ada Max Hilgers yang masuk sebagai starter. Nah, kemarin pola 4 back yang dimainkan ini memang pola menyerang tentunya, dan yang menarik dari pola ini 4-2-3-1 ini adalah bagaimana keberanian Indonesia memainkan bola, memegang ball possession dan high defensive line yang sangat-sangat tinggi ya. Kita 4 back itu, 2 wing backnya itu betul-betul melakukan akselerasi ya di setengah lapangan, dari setengah lapangan ke depan. Kemudian juga 2 center backnya ini berani berdiri di depan garis tengah. Artinya high defensive line, garis pertahanan yang begitu tinggi ya. Ini menandakan bahwa Coach Patrick Kluivert ingin memainkan pola menyerang sepertinya menghadapi Irak dan menghadapi Arab Saudi. Ya, pola yang cukup berani, dan ya kalau menurut gue ini beresiko ya, karena memang kenapa dulu Coach Sintayong selalu memainkan pola 3 back atau lebih cenderung defense, kemudian mengandalkan serangan balik, karena memang di benaknya mungkin terpikir bahwa Indonesia levelnya masih di bawah tim-tim Asia yang kuat ya, seperti Arab, seperti Irak ya, sehingga yang dimainkan adalah pola counter attack. Nggak salah juga kalau seandainya Coach Patrick coba mengubah pola itu dengan memainkan pola 4 back dan coba untuk mengambil inisiatif menyerang ya, karena pemain-pemainnya yang ada juga sekarang sudah mulai nyetel, sudah mulai komplit ya. Ada tambahan 3 pemain baru di tim kali ini, ada Adrian Wibowo ya, terakhir yang melakoni debutnya di Surabaya lawan Lebanon ya. Ini anak Surabaya yang main di Los Angeles FC. Tidak perlu naturalisasi karena bapaknya masih WNI, sehingga dia cuma datang ke Indonesia untuk bikin KTP, selesai. Nah, terus kedua ada Mauro Gistra, dan ada satu lagi Emiliano Jonathan ya. Dua ini baru saja merampungkan proses naturalisasi dan resmi jadi WNI. Sebetulnya Mauro Gistra ini diplot untuk tim U23 ya, timnas U23 di kualifikasi Piala Asia ini, tapi sayangnya agak telat sehingga pendaftarannya tidak bisa dilakukan. Dan dengan itu Mauro Gistra diplot dimainkan di timnas senior ya, untuk coba
menggantikan posisi oleh Romeni. Dua pertandingan sudah ditunjukkan oleh Mauro Gistra saat lawan Taiwan. Dia juga dapat peluang ya, tapi sayang nggak bisa maksimalin. Dan lawan Lebanon bahkan dia terkunci karena ketatnya pertahanan Lebanon. Bisa dibilang Lebanon parkir bus. Ya, kita bahas pola 4-2-1-3. Ini pola yang sangat menarik saat lawan Taiwan atau Chinese Taipei yang dimainkan dua back ini, dua back Persija, yakni Jordi Amat dan Rizky Ridho. Dua-duanya main bagus. Kemudian di kanan ada Yakob Sayuri, di kiri yang dimainkan Saint Patinama. Di tengah Mark Klok dimainkan berduet dengan Nathan Choaon. Di depan mereka sebagai gelandang serang ada Eliano Reinders. Ini menarik. Eliano yang aslinya adalah seorang winger atau back sayap, dia dimainkan sebagai attacking midfielder di belakang Trisula kita. Dan di depan saat lawan Taiwan itu ada Ramadan Sananta sebagai striker, di kanannya Egy, di kirinya waktu itu dimainkan Beckham Putra, kiper Emil Audero. Ini pola 4-2-1-3 yang dimainkan saat lawan Thailand dan berhasil 6-0, kita menang, bermain sangat agresif. Karena kalau kita lihat memang pola pertahanan dari Taiwan ini kurang maksimal sehingga akhirnya bisa dijebol 6 kali oleh Garuda. Nah, beda saat kita lawan Lebanon. Dengan pola yang sama 4-2-1-3, pemain-pemain yang dimainkan di sini pemain-pemain yang lebih punya nama ya. Kiper tetap Emil Audero karena gue yakin Emil sepertinya bakal diplot jadi kiper utama walaupun nanti Martin Paes pulih dari cedera. Gue cenderung berpikir Emil yang akan dimainkan sebagai starter lawan Arab dan juga lawan Irak ya, karena ya wajar sih pengalaman Emil bertemu dengan tim-tim besar di Serie A ya bersama Cremonese. Dan kemarin lawan Lebanon di depan Emil dua back itu adalah J.I. Jazz, dan yang menarik yang dimainkan sebagai tandem J.I. Jazz adalah Kevin Dix. Kevin Dix juga bisa melakukan tugas itu karena di FC Copenhagen dia bukan hanya bermain sebagai back sayap tapi juga dia bermain sebagai center back dan dia melakukannya dengan sangat baik kemarin. Di posisi back kanan masih Yakob Sayuri. Artinya di sini gue lihat dengan dimainkannya Yakob Sayuri 2 kali sebagai starter, Coach Patrick sudah menemukan bek kanan yang diinginkan. Dan di kiri Dan James yang dimainkan sebagai bek kiri. Yang menarik di posisi tengah bukan Tom Hai bersama Joy Pelupesi, tapi Joy Pelupesi bersama Calvin Verdong sebagai metronom atau sebagai double pivot di tengah yang mengendalikan keseimbangan permainan. Dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh Calvin Verdong. Bahkan banyak sekali umpan-umpan yang dilepaskan oleh pemain Lille ini, pemain baru Lille ya. Kemudian di depan mereka yang dimainkan adalah Ricky Kambuaya. Bermain cukup bagus, eksplosif, penuh tenaga, dan beberapa kali memaksa pemain-pemain Lebanon harus menjatuhkan Ricky. Ya, ini menarik ya. Kemudian juga di depan Trisula yang dimainkan adalah Mauro Gistra sebagai starter, dan di kanan ada Miliano Jonathans, di kiri Stefano Lillipali. Ya, kalau kita lihat dari komposisi dua pertandingan ini, sepertinya pola ini yang akan dimainkan oleh Coach Patrick Kluivert dengan pola 4-2-1-3 dengan harapan Indonesia bisa mengendalikan permainan dan kita bisa punya peluang lebih banyak. Lawan Lebanon berhasil kita menguasai permainan bahkan mencapai 80% ya ball possession. Ini menarik, tapi sayangnya shotnya atau peluang-peluang yang kita dapat gagal dimaksimalkan jadi gol. Ini PR-nya, PR yang sebetulnya kalau gue lihat ada beberapa kali peluang-peluang yang kita dapat tapi tidak bisa dimaksimalkan jadi gol. Seperti saat Ricky Kambuaya kasih umpan terobosan ke kanan kepada Miliano Jonathans ya. Tapi sayangnya Miliano Jonathans terlalu lama menari-nari dengan bola ya, sehingga padahal di situ ada posisi yang lowong yang bisa dimaksimalkan oleh Mauro Gistra ya. Kalau seandainya dia passing saja ke depan Mauro Gistra, ini kemungkinan
ceritanya beda, bisa jadi peluang gol. Tapi dengan Miliano Jonathan lebih banyak menggiring bola, akhirnya dia tertutup dan peluang itu menjadi sirna ya. Ini PR besar. Ya kalau gue lihat Miliano bermain cukup dominan kemarin, banyak sekali dia menunjukkan aksi positifnya ya. Tapi ya PR-nya memang ini adalah pertandingan kedua dia bersama timnas, tentu masih perlu adaptasi. Di babak kedua justru lebih cair. Dan kalau kita lihat dari dua pertandingan ini ada beberapa nama yang menurut gue patut dipertimbangkan untuk jadi starter saat di round 4 nanti ya. Ya pasti kalau kiper udah no debat lah, Emil Audero ya. Ya kalaupun Martin Pas pulih ya di antara dua pemain ini ya. Kemudian kalau di belakang, nah ini menarik. Dengan pola 2 back dan 2 back sayap, 2 back tengah dan 2 back sayap dengan pola 4 back 4 ya. Ini artinya siapa yang akan menemani Jay Ijes? Kalau Jay Ijes pastilah. Dia seorang kapten, dia pengalamannya mentereng bersama Sassuolo di Serie A. Nah, yang nemenin siapa? Feeling gue yang bakal nemani Jay Ijes adalah Kevin Dix. Karena Kevin Dix bermain sangat baik kemarin saat lawan Lebanon sebagai duo center back bersama Jay Ijes. Di kanan, bek kanan, Yakob Sayuri. Gue yakin betul Yakob bakal main posisi itu karena dia menunjukkannya dengan sangat bagus di dua pertandingan lawan Taiwan dan Lebanon. Nah, di kiri ini menarik. Di kiri tergantung Calvin Verdong. Kalau Calvin Verdong dimainkan sebagai gelandang tengah atau sebagai DM oleh Patrick Kluivert, berarti di situ posisi bisa jadi diisi oleh Dean James. Dan James juga bermain cukup bagus, cukup solid di posisi bek kanan, dan Calvin Verdong berfungsi sebagai covering ya. Kalau seandainya Dan James lewat, ada Calvin Verdong yang bisa memutus serangan dari sisi dari tengah ke sisi kiri. Ini menjadikan pos di kiri ini menjadi double cover ya. Ini sangat menarik. Feeling gue Calvin Verdong akan dimainkan sebagai double pivot bersama Joey Pelupesi. Artinya di sebelah kiri kemungkinan besar yang dimainkan adalah Dean James, dan di tengah Calvin Verdong akan berduet dengan Joey Pelupesi. Di depannya, nah ini di depannya nih sebagai gelandang serang siapa? Apakah Eliano Reinders ataukah Marcelino Ferdinand atau Ricky Kambuaya? Gue cenderung kalau gue pribadi, kalau gue seorang Patrick Kluivert, gue akan memainkan Ricky Kambuaya. Dia lebih bertenaga, lebih berani, dan lebih ngotot mainnya. Dan beberapa kali juga passing-passingnya ini cukup membuka ruang ya, memberi ruang buat para pemain lainnya untuk bisa melakukan terobosan. Nah, di depan kalau seandainya kita berharap ya, Ole Romini sudah pulih sehingga kita punya Ole Romini sebagai target man, sebagai striker, karena yang kurang dari dua pertandingan kemarin adalah posisi striker. Ramadan Sananta bagus, cetak 1 gol dan 1 gol lainnya yang menyebabkan gol bunuh diri lawan saat lawan Taiwan. Tapi kalau gue lihat dia saat menghadapi Lebanon masih masuk di babak kedua ya, masih kurang menggigit ya. Artinya gue berharap di situ posisi diisi oleh Ole Romini kalau seandainya Ole Romini pulih. Nah, di posisi sayap kanan dan kiri, dari dua pertandingan gue lihat Beckham Putra bermain sangat apik sekali saat lawan Taiwan. Memang lawannya ya di bawah kita lah, tapi efektivitas permainan Beckham Putra ini sangat menonjol. Dia cukup efektif dan dia juga banyak sekali memberi umpan-umpan yang cukup membahayakan pertahanan lawan ya, sehingga gue berpikir Beckham layak jadi starter di posisi sebelah kiri ya untuk menghadapi Irak ataupun Arab Saudi di round 4 nanti. Di posisi kanan, nah ini yang bisa jadi perdebatan ya, di posisi sayap kanan, apakah Miliano Jonathan ataupun Egy. Dari dua nama ini ya memang tentu orang akan berpikir Miliano Jonathan karena dia bermain di Liga Belanda, punya dribbling bagus. Tapi kalau mau langsung nyetel dengan Ole Romini tentu Egy Maulana.
Egy Maulana Fikri ini bermain sudah cukup nyetel. Kita ingat bagaimana saat lawan China ya di round 3, tik-tak kedua pemain ini cukup jalan ya, sehingga membuat kocar-kacir pertahanan dari China. Gue berasa Emiliano Jonathan bagus, tapi belum nyetel aja. Belum menemukan sentuhan terbaiknya bersama timnas. Ya, di antara dua itulah, antara Egy ataupun Emiliano Jonathan. Yaitu 4-2-1-3 versi gue ya. Gimana versi lo orang ya mungkin beda-beda. Dan yang jadi pelajaran juga di pertandingan kemarin di FIFA Matchday lawan Taiwan dan lawan Lebanon, terutama saat lawan Lebanon ya, banyak sekali gesekan-gesekan, pelanggaran-pelanggaran keras, emosi bahkan dorong-dorongan saat itu, nyaris pemain kita adu jotos ya. Ya untuknya masih bisa menahan emosi, dan kalau nggak salah ada satu kartu kuning yang didapat oleh J.I. Jess dan Kevin Dix ya di pertandingan itu karena emosi yang terluapkan. Nah ini yang jadi pelajaran, jadi warning buat kita karena yang dihadapi adalah negara Timur Tengah yang tricky. Arab Saudi, Irak ini punya pemain-pemain yang tricky, sering memancing emosi lawan dengan sliding keras, dengan provokasinya. Ini yang harus jadi PR besar, yang harus jadi warning buat para pemain timnas. Jangan sampai kepancing yang menyebabkan kita akhirnya dapat kartu kuning ataupun kartu merah di round 4 nanti menghadapi dua lawan ini. Dan nggak ada tawar-menawar. Di dua pertandingan ini kita harus bisa maksimal, nggak boleh kalah. Lawan Arab Saudi, lawan Irak, ya memang sejarahnya di saat lawan Arab Saudi, kita pertemuan terakhir kita menang di GBK 2-0 di eranya Coach Sintayong tahun lalu, tapi jangan lupa ini mainnya di Arab, di negara mereka. Tentu ya selain faktor-faktor supporter tentu yang akan lebih banyak mendukung mereka, ada juga faktor-faktor non teknis yang harus diantisipasi oleh PSSI. Kemudian Irak di beberapa pertemuan terakhir ya, kita 3 kali bertemu Irak di era sekarang ya. Di kualifikasi Piala Dunia di round 2 kita satu grup dengan Irak, kita kalah di Basra dengan skor yang cukup telak ya, kebobolan 5. Kemudian di Piala Asia kita ketemu lagi di fase grup, kita juga kalah 1-3. Kemudian di Jakarta kita juga kalah 0-2. Saat itu ada blunder Hernando Ari yang dimaksimalkan oleh Ali Jasim ya. Dan tapi yang patut jadi catatan, kita bermain saat itu di 3 pertandingan saat kita kalah semuanya masih belum diperkuat oleh beberapa nama. Belum ada Martin Paes, belum ada Emil Audero, belum ada J.I. Jess, belum ada beberapa nama lain ya. Ragnar juga belum ada ya, belum gabung. Kemudian juga Kevin Dix, Ole Romeni belum ada, Joey Pelupesi, Tom Hai belum ada. Artinya banyak pemain-pemain kita yang belum gabung. Dan sekarang dengan perkuatan tim yang kita punya, kedalaman skuad yang lebih mentereng ketimbang saat 3 kali kalah lawan Irak, ya boleh dong kita lebih optimistis menghadapi Irak. Oke, segitu aja obrolan kita kali ini ya. Menurut lu gimana? Mungkin lu punya pendapat lain tentang FIFA Matchday kemarin lawan Taiwan atau Chinese Taipei dan juga lawan Lebanon. Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Dan bagaimana kira-kira menurut lo lawan Arab Saudi dan Irak di round 4 nanti? Lawan Arab Saudi itu di tanggal 8 Oktober ya, dan lawan Irak tanggal 11 Oktober. Segitu aja, terima kasih atas atensi teman-teman. Gue berharap teman-teman juga share video ini biar obrolan kita menjadi lebih berkembang. Dan juga jangan lupa klik like, subscribe, agar gue juga lebih semangat untuk bisa konten tentang sepak bola Indonesia bareng teman-teman. Abdul Haris pamit, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.